Oke, terima kasih tadi sudah menjawab pertanyaan dengan baik ya tentang apa sih pengertian dari leasing. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu elemen dari leasing. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan menanyakan, kalian tahu nggak siapa dia? Ya, dia adalah Aang, Avatar, The Legend of Aang. Kemudian apa yang terkenal dari dia? Yang terkenal dari dia adalah dia mempunyai elemen, bagian, kekuatan. Elemen apa yang dimiliki? Dia memiliki 4 elemen, ya, yaitu adalah air, udara, api, dan tanah. Jadi bagian. Ketika dia cuma punya satu, dia baru belum avatar, ya. Begitu pula dengan leasing. Nah, jadi kalau di leasing juga ada bagian-bagiannya. Ini saya tarik dari rangkuman dari jawaban kalian tentang pengertian leasing yang tadi sudah kalian utarakan, kurang lebih seperti ini. Leasing atau sering disingkat dalam bahasa Indonesia adalah sewa guna usaha atau SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dari pengertian di atas, kita sebenarnya sudah dapat menyimpulkan apa saja elemen-elemen yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama adalah adanya pembiayaan perusahaan. Seperti pengertian di atas, karena leasing itu adalah kegiatan pembiayaan, otomatis ada pembiayaan perusahaan. Kemudian elemen yang kedua, adanya penyediaan barang-barang modal. Jadi di sini menyediakan barang modal. Contohnya mungkin bisa kendaraan operasional, bisa mesin operasi dan sebagainya. Di mana di sini kepemilikan barang selama perjanjian. Jadi kalau di leasing itu ada perjanjian, ya. Perjanjian itu pasti adanya suatu kesepakatan. Jadi tidak bisa salah satu saja yang menentukan. Jadi kesepakatan yang ada di dalamnya. Jadi selama perjanjian, kepemilikan barang modal ini masih menjadi perusahaan pembiayaan sendiri atau perusahaan leasingnya atau lessornya. Kemudian yang nomor 3, adanya jangka waktu. Jangka waktu atau tenor. Jadi leasing itu pasti punya jangka waktu, tidak bisa sak geleme dewe, sak penake dewe ya. Mungkin saya bayar kalau saya mau, atau saya enaknya gimana kalau saya ambil 5, setelah 5 saya nggak bisa, saya ambil 6 tahun dan sebagainya. Nggak. Jadi ada jangka waktu yang harus disepakati. Kemudian yang keempat, adanya pembiayaan secara berkala atau yang biasanya kita kenal dengan secara ngangsur atau angsuran, jadi bertahap. Tidak bisa hanya di awal atau mungkin di tengah. Jadi bertahap di sini berkala itu yang namanya berkala itu harus konstan. Ya, jadi kalau sebulan sekali, ya sebulan sekali, 3 bulan sekali, ini sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kelima adanya hak opsi atau pilih. Nah ini yang sangat khas hanya dimiliki oleh leasing. Jadi adanya hak opsi. Apa sih hak opsi? Hak opsi di sini adalah hak untuk memiliki objek sewa usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Jadi umpama kalian sebagai penyewa guna mengajukan leasing untuk mobil mungkin ya contohnya. Nah, nanti ketika di akhir perjanjian kalian ingin memiliki mobil ini, berarti hak opsi kalian gunakan. Jadi hak opsi di sini bisa seperti di pengertian di atas ya, dengan hak opsi ya di sini maupun tanpa hak opsi. Jadi ini bisa diaktifkan hak opsinya, bisa tidak digunakan. Kalau digunakan berarti nanti di akhir kalian bisa membeli barang tersebut dengan nilai sisa yang disepakati, karena barang itu tiap tahunnya pasti mengalami penurunan. Contohnya mohon kalau kita punya handphone ya, antara handphone yang baru dengan yang lama itu atau second itu harganya pasti walaupun dengan spesifikasi yang sama, hampir mirip, itu pasti mahal yang baru. Nah, itu juga dengan barang, pasti ada nilainya mengalami penurunan. Nah, kemudian yang selanjutnya, elemen selanjutnya adalah nilai sisa yang disepakati seperti yang tadi sudah kita uraikan di atas. Jadi ada nilai sisa berapa yang harus dibayarkan oleh penyewa guna usaha untuk memiliki barang modal tersebut secara permanen. Kemudian adanya lessor. Nah, lessor di sini adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan leasingnya. Jadi ada perusahaannya. Kemudian yang terakhir adanya leasing atau penyewa guna usaha. Jadi di sini kalau kita lihat
nanti di selanjutnya kalau pelaku atau pihak yang terlibat dalam lese itu sebenarnya ada 3, lese, lesor, supplier. Tapi ada kalanya lesor sendiri menyediakan barang sehingga dia tidak memerlukan supplier. Tapi biasanya juga ada yang menggunakan supplier. Jadi ini dari pengertian yang ada di atas ya, kita sudah bisa menarik kesimpulannya ya. Jadi ada pembiayaan karena memang ini adalah kegiatan pembiayaan, adanya barang atau modal, kemudian adanya jangka waktu atau tenor, kemudian pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsur di sini ya. Kemudian adanya hak opsi yang bisa digunakan maupun tidak, kemudian adanya nilai sisa yang disepakati sesuai perjanjian, adanya lesor dan adanya lese. Sekian dari saya dan terima kasih.